jaga Kemiri jadi ya. kalau gue teh supir pawawan arane Pak bilangin sama bos oleh piro mau oleh 4 jutaan lagi kulit terus bos lepai Herman duduk lepai kue sampai sebos cali menuan pulih puasa kamu sampai siapa ya mati pas puasa nih iya ya abangnya kuliah cali Sintek nunggu itu mati bayar. barang haji ade mah ya orang kena emang ninggalnya orang duaan sih di gue balet Kadol Isnokrak. Selamat datang Kang Kadol. siapa Kadol. Anu Bandoktrin. lek dulu Kang Kadol. Dimulai Kang Kadol. Enggak teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, anta walau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam, kitab Iqbal Himam, meneruskan kajian sebelumnya. Malam minggu ini di bulan Ramadan, malam minggu terakhir ya. Jadi minggu depan libur, nanti dilanjutkan di bulan Syawal. Jadi sekarang terakhir. Ma min da'in, seseorang yang berdoa illa wa huwa baina ihda thalatha, kecuali dia dalam salah satu 3 kondisi. Ma min da'in illa wa huwa baina ihda thalatha, orang yang berdoa kecuali dia dalam posisinya, keadaannya dalam 3, salah satu 3 posisi. Posisi pertama, orang yang sedang berdoa itu imma an tu'ajjala lahu talibatuhu, doanya dipercepat pengabulannya sesuai dengan permintaannya. Wa imma an yudakhkhara lahu thawabuha, atau posisi kedua, doa-doanya disimpan menjadi pahala, menjadi tabungan pahala. Wa imma yusrafa anhu min nasu mithluha, ini hadis Nabi, atau doa-doa dia dijawab dengan jalan dijauhkan dari sifat-sifat atau perbuatan buruk mithluha, sesuai dengan atau sebanding dengan permintaannya. Jadi orang yang berdoa itu sebetulnya dia berada dalam salah satu posisi. Posisi pertama, bisa doanya dipercepat, dijawabnya, dikabulkannya. Kedua, kalau tidak dipercepat, doa belum terkabul, bisa juga wa imma ayyudakhkhara lahu thawabuha, pengabulannya, doa-doanya disimpan menjadi tabungan pahala. Jadi ditabung. Jadi ketika doa-doa kita belum juga terjawab bertahun-tahun, udah dipastikan itu jadi tabungan kita. Nanti kelak dipanennya di hari yang akan datang. Atau wa imma ayusrafa anhu minasu mithluha, atau kalaupun doanya tidak dipercepat, atau ketiga, posisi ketiga tidak jadi tabungan, berarti doa-doa kita dijawabnya oleh Allah dengan cara kita dijauhkan dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan sesuai dengan sebanding dengan doa yang kita pinta.
Tuh ya, jadi ada 3 posisi, 3 keadaan. Bisa dipercepat, bisa jadi tabungan doa-doa kita itu. Bisa juga doa-doa kita itu kita dihilangkan dari sifat-sifat negatif, gitu. Atau dihilangkan dari rasa sial, gitu. Itu mungkin ya dari sifat-sifat negatif, maksudnya ya semakin kita berdoa ya semakin kita insaf, gitu. Semakin jadi orang benar, gitu. Doanya minta sawah, dikabulkannya kita jadi orang benar, orang soleh. Jadi bukan sawah yang dikabulkannya, tapi kita dijadikan orang yang benar, gitu. Itu 3 posisi itu jawaban-jawaban dari Allah. Bisa dijawab oleh Allah dengan sesuai waktunya, dipercepat, atau bisa jadi tabungan doa-doa kita. Atau selama ini kita minta sugih, minta kaya raya, minta rezekinya ngalir, tapi dikabulkannya kita disolehkan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah doa. Jadi sebetulnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa pasti dikabulkan. Nah, wujud pengabulannya ini itu adalah tergantung keinginan-keinginan Allah. Bisa dikabulkan sesuai permintaan, bisa ditahan, dipending menjadi tabungan pahala, atau juga semakin banyak berdoa kita semakin baik sifatnya, sifat jelek kita dihilangkan, yang tadinya sering marah-marah, yang tadinya sering was-was, sering khawatir, kita menjadi tenang, menjadi damai. Itulah pengabulan doa. Wa qala Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, seperti sebagaimana yang diucapkan, menurut pendapat Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, malam yakun fi du'aihi, orang yang tidak menjadikan, orang yang dalam doa-doanya tarokan li ikhtiyarihi radiyan, yang tidak meninggalkan, yang tidak membuang keinginan-keinginannya dan tidak ridho di ikhtiaril haq ta'ala lahu, tidak ridho dengan keinginan-keinginan Allah. Orang yang berdoa, yang pilihan doanya itu tidak dihilangkan dan tidak ridho keinginannya, tidak dipasrahkan kepada Allah, maksudnya itu tidak diserahkan kepada Allah keinginan-keinginan kita, mangga ya Allah serahkan kapan terwujudnya, bentuk apa terwujudnya, radiyan, dan tidak ridho di ikhtiaril haq kita alallahu, dan tidak ridho terhadap keinginan-keinginan Allah dalam mewujudkannya, bahwa mustadraj mimang kilalahu, maka dia mustadraj mimang kilalahu, dan Allah mengatakan kepada mereka, kepada dia. Jadi maksudnya gini, orang yang tidak ikhlas, tidak ridho, yang keinginan-keinginan dalam doanya tidak diserahkan kepada Allah dan tidak ridho, maksudnya tidak menyerahkan diri kepada Allah dalam berdoa, tidak memasrahkan diri, biarlah Allah yang menentukan pengabulannya dan biarlah Allah yang menentukan pilihannya, maka Allah berkata kepada mereka, yang maksa Gusti Allah lah intinya, orang yang ngatur-ngatur Gusti Allah dalam doanya dan tidak memasrahkan diri kepada Allah, maka Allah berkata, mimang kilalahu ikbu hajatahu, para malaikat, ikbu hajatahu, kata Allah, cumponi, kabulkan hajat-hajatnya. Fa inni akrahu an asma'a sautahu, karena aku benci, sebel an asma'a, mendengarkan suaranya. Jadi jangan terlalu pede. Kita maksa Gusti Allah kemudian langsung dikabulkan, jangan terlalu pede. Jangan-jangan Allah lagi sebel oleh kita. Jadi udah kabulkan aja kata Allah, karena aku lagi nggak suka dengerin suaranya.
Di ibaratnya itu kan sama aja bukan ngabulin doa, artinya ngusir. Jadi diusir sama Allah. Gitu. Jadi yang maksa Gusti Allah supaya doanya cepat terwujud, kemudian tidak mau menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah menjawabnya, ikbu hajatahu, kabulkan doanya. Fa inni akrahu, karena aku benci an asma'a sautahu, mendengarkan suaranya. Itu ibaratnya orang gila datang ke rumah kita, orang gila. Ada seorang pengemis, seorang preman yang datang minta THR misalkan. Datang tiap hari, datang lagi. Seorang preman minta THR, langsung dikasih ini uang misalkan 100.000. Nah itu niat ngasih apa niat musir? Musir. Karena risih. Sama Allah juga, kalau kita neken Gusti Allah, kita mengintervensi kekuasaan Allah, dan kita ingin cepat-cepat dikabulkan tanpa kita menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah ketika Allah mengabulkannya itu jangan-jangan itu adalah fa inni akrahu an asma' sautahu, aku benci mendengarkan suara-suara doanya. Jadi usir Gusti Allah, usir kabulna doanya, saya kabulkan tapi udah kamu pergi, kata Allah. Jangan doa lagi. Gitu. Enggak bedanya orang preman yang datang ke kita minta THR, udah nih pergi. Gitu. Itulah mustadraj. Istidraj. Fa in kana ikhtiyar al-haqq ta'ala la ma ikhtiyarihi ma ikhtiyarihi li nafsihi. Tapi apabila ada orang yang meminta kepada Allah, pilihan-pilihannya dipasrahkan kepada Allah, dia memasrahkan diri doa-doanya kepada Allah, la ma'al ikhtiyarihi li nafsihi, dia tidak akan memaksa pilihan-pilihannya sesuai keinginannya, memaksa Allah, kana mujiban wa illam ya'ta, maka Allah pasti menjawabnya, wa illa lam ya'ta, walaupun belum dijawab, belum dikasih, pasti nanti dikasih, walaupun hari ini belum dikasih. Nah, orang yang menyerahkan diri dalam ikhtiarnya, doanya, mangga ya Allah saya serahkan, kapan diwujudkannya, bentuknya seperti apa, waktunya kapan, saya serahkan semua doa-doaku, ikhtiar-ikhtiarku, usaha-usahaku, kerja kerasku, engkau yang berhak menentukan seperti apa terwujudnya dan kapan waktunya. Maka kata Allah, kata Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi, mujaban wa illam ya'ta, pasti dijawab, pasti dikabulkan oleh Allah, wa illam ya'ta, walaupun hari ini belum dikasih. Pasti. Maka yang percaya kepada Allah bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Kalaupun hari ini belum dikabul, bisa jadi tabungan. Kalau tidak jadi tabungan, bisa jadi bentuknya dalam bentuk kita akan dibersihkan hati kita, sehingga dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan, sering berzikir, sering istighosah, sering ngaji, sering doa setiap 5 waktu, kita hatinya akan dilembutkan, akan lebih dekat dengan Allah, dan perbuatan-perbuatan buruk kita akan dihilangkan. Itu pun bagian dari pengabulan doa. Itu nanti hak prerogatif Allah nanti. Dalam bentuk apa doa-doa kita, ikhtiar kita, usaha dan kerja keras kita dikabulkan oleh Allah. Kita bekerja cari nafkah, tapi ya dapatnya pas-pasan. Bisa jadi kita ini lagi dilatih oleh Allah untuk senantiasa bersabar dan terus memantaskan diri kita. Mungkin masih banyak ketidakpantasan di dalam diri kita untuk kita bisa mengevaluasi diri. Oh iya, kenapa sih gagal terus? Mungkin cara logis saya ada yang salah, ada yang kurang. Sikap saya, attitude saya ada yang kurang pantas.
Nah, ketika kita menyadari itu, kemudian kita mengevaluasi diri, dari hasil evaluasi diri kita, kita berubah sikapnya menjadi sikap yang pantas, dan pribadi kita menjadi pantas, itulah wujud dari doa-doa kita. Artinya apa? Artinya kita dikasih ilmu oleh Allah untuk memantaskan diri kita. Jadi nanti di penghujungnya doa itu akan dikabulkan sesuai dengan kepantasan diri kita dan kebaikan-kebaikan sesuai dengan pilihan-pilihan Allah. Wal a'malu najwatihuma, karena akhir dari perbuatan itu ditentukan nanti di akhirnya. Nanti finishnya seperti apa, kata Allah. Santai aja kalau sekarang belum dikabulkan, cita-cita belum terwujud, nanti endingnya yang penting. Itu maksudnya seperti itu. Apakah happy ending atau tidak happy ending? Hari ini kita misalkan banyak proyek dari doa-doa kita, tapi kalau di penghujungnya masuk ke terali besi, itu kan jadi masalah. Sekolah, ke luar negeri, kerja keras, gaji banyak, ujung-ujungnya di penjara. Jabatan tinggi, ujung-ujungnya di penjara. Nah, ini yang tidak happy ending. Nah, maksudnya seperti itu. Wal a'malu binajwatihima. Amal-amal perbuatan itu nanti ditentukan di akhirnya happy ending atau tidak. Jadi jangan dulu berputus asa bahwa ketika kita kondisinya masih seperti ini aja, masih melarat jelirat gitu kan. Jangan putus asa. Yang penting endingnya. Jangan putus asa untuk memantaskan diri kita. Yang penting happy ending atau tidak. Kalau misalkan hari ini kita banyak rezeki, jabatannya naik, tapi ujung-ujungnya di penjara, ya itu mah bukan happy ending. Jong ending itu mah gitu. Summa haqqaqalaka ma taqaddamu min injaji alwa. Adapun kemudian Allah menepati janji wa nufudil mau'ud, dan Allah menganugerahi mewujudkan apa yang dijanjikan, walakinna ala wajhil ladzi yuridu, tetapi sesuai dengan pandangan dan pilihan Allah. Kalaupun Allah menepati janji, tsumma tahaqqaqa laka ma qaddamu minal injazi wal wa'du wan nufudil mau'ud, dan janji Allah itu diwujudkan, walakin alal wajhil ladzi yuridu, tetapi sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan pandangan Allah, baik buruknya sesuai pandangan Allah. Itu kalaupun diwujudkan bukan sesuai dengan sekarpe deweke kita. Ini mah sesuai karpe Gusti Allah. Itu kalaupun Allah ingin mewujudkan janji, merealisasikan usaha dan kerja keras kita. Maka ketika kita bekerja keras, berdoa, kemudian terwujud sesuai dengan permintaan kita, itu pertanda keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Bukan kita hebat, bukan karena doanya amalan-amalannya mujarab, bukan. Amalannya amalan, zikir ya zikir. Nanti yang menentukan adalah keinginan Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalaupun kita lagi seperti ini, Allah lebih tahu. Karena kalau kamu jadi orang kaya, pasti kamu nanti pengen ini. Itu akhirnya istri kamu tersakiti, anak kamu yang terlantar. Itu. Pasti nanti kamu kalau kaya jadi sombong. Makanya udahlah jadi melarat jelirat aja, kata orang. Bisa. Ada juga kamu itu jadi orang kaya. Karena kalau kamu melarat, kamu jadi tukang copet. Bisa. Ya Allah lebih tahu.
kondisi kita, kebutuhan kita. Nah, yang Allah inginkan jangan pernah putus asa dalam bekerja, dalam memanjatkan doa. Karena orang yang putus asa, wala tayasu illa qaumul kafirin. Orang yang putus asa itu adalah kaumul kafirun, orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita putus asa, berhenti dari doa, berhenti dari kerja keras, berarti kita itu udah terseret pada makom-makom kekafiran kita. Jadi itu, dia orang kafir itu ya orang yang putus asa. Jadi ya teruslah bekerja, teruslah berdoa, terus beristighosa, munajat kepada Allah, jangan pernah berhenti. Karena nanti itu jadi tabungan kita. Bahkan nanti doa-doa kita akan menjadi penolong bagi kita. Dan doa itu akan selalu merawat harapan kita. Karena kalau orang masih punya harapan, dia akan selalu bangkit dari kegagalan. Dan doa itu nanti di penghujungnya adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Itu fungsi doa. Jadi kesimpulannya sebetulnya nanti doa itu bukan fungsinya untuk meminta. Nanti kesimpulannya. Tapi doa itu fungsinya adalah satu, merawat harapan, dua, sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kamu lagi dikasih melarat, jangan-jangan Allah itu lagi ngundang kepada kita supaya kita mendekati dia. Makanya dikasih penyakit, dikasih kesulitan hidup, dikasih ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Supaya apa? Supaya kamu merintih kepada Allah. Kalau kita merintih kepada Allah, berarti kita membutuhkan Allah. Jangan-jangan selama ini kita sombong, merasa tidak butuh kepada Allah, meninggalkan Allah, jarang berdoa, jarang berikhtiar. Malah berdoanya bukan dipanjatkan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Menghamba bukan menghamba kepada Allah, menghambanya kepada makhluk. Dinasehatin susah, ngaji baik, angker baik. Ya solusinya ya senjata terakhirnya ya dibongkok sama Allah. Gitu. Ya dikasih meriang, dikasih bangkrut. Nah itu bongkok supaya taluk, kapok gitu kan. Kapok ya Allah, ya harus nggak doa. Nah itu, jadi fungsi doa, fungsi intinya ya sebetulnya jembatan untuk mengenal Allah. Doa itu bukan dalam rangka meminta-minta. Karena sebelum meminta pun Allah nggak tahu kebutuhan kita. Bahkan sebelum meminta pun Allah juga udah mewujudkan, udah paham. Nah, makanya kalau ahli syariat, doa itu pasti fungsinya untuk meminta. Tapi bagi ahli hakikat, ahli makrifat, doa itu adalah jembatan kerinduan kepada Allah untuk mengenal dan lebih dekat kepada dirinya. Itu. Ini mau versi mana yang dipakai? Mau pakai versi ahli syariat atau mau dipakai versi ahli hakikat? Ahli syariat ketika doanya tidak terkabul pasti putus asa, pasti males dalam berdoa, ngambek, orang manjur di amalan si kiai kan. Jadi kiai manjur, kiai khos, dia orang amalannya orang manjur. Tapi bagi ahli ma'rifat, ahli hakikat, dia akan terus berdoa dan doa itu sudah menjadi kewajibannya dan dia istiqomah terus berdoa. Karena dengan berdoa dia akan semakin mengenal dan semakin dekat kepada Allah. Nah, doa itu adalah ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari penghambaan diri kepada Allah. Atau bahasa lainnya ad-doa mukhul ibadah itu, doa itu adalah inti sari dari ibadah atau otaknya ibadah.
Hanya ya udah terus aja berdoa gitu. Sampai mati terus berdoa, jangan pernah dikendorin. Semakin banyak berdoa, jiwa kita akan semakin tenang dan semakin damai. Minta mobil tapi dijadikan orang soleh, kan enak kan? Gitu. Jadi orang soleh itu tenang, damai hidupnya. Wa fil waqti alladzi yuridu, dan dalam waktunya pun sesuai dengan keinginan Allah. Wa amaraka bidzalika bisidqi wa tasdiq, dan Allah memerintahkanmu dalam hal ini untuk bisidqi, untuk mempercayai sepenuh hati bahwa doamu pasti dikabul, wa tasdiq, dan mempercayai realisasinya kapan, waktunya kapan, dan bentuk-bentuk diwujudkan doanya sesuai keinginan Allah. Dan kamu harus percaya itu. Banyaknya sih nggak percaya ini Gusti Allah. Pengennya teh Gusti Allah teh kayak adik ipare kita, sing di kongkon belanja di warung kah? Sing di apa? Sing dasa di totoki, ngatur Gusti Allah gitu. Nah, karyawan ngatur pemilik perusahaan, ada nggak? Ada ya? Obek kayak Jongos, obek, satpam pengen ngatur presiden, ada enggak? Ya lah, nah ini mah makhluk pengen ngatur kholik, lebih parah gitu. Makanya ya panjatkan doa, serahkan semua terkabulnya kapanpun waktunya kepada Allah. Intinya itu, penyerahan diri di penghujung. Karena tidak ada ibadah yang paling indah selain memasrahkan diri, memasrahkan kekuatan kepada Allah. Banyak orang yang sakit, jantungnya sakit, paru-parunya sakit, kepalanya stres, penyakitnya cuma satu. Dia tidak mau memasrahkan diri kepada Allah. Dia tidak terima kenyataan hidup. Maunya hidup itu harus sesuai dengan keinginan dia. Wayahnya udan, musim udan, dia mah pengen jangan. Kalau bisa mah jangan hujan, ya Allah. Ayo dipaksa-paksa. Hujannya terang, lah panas, harusnya mau hujan. Dikasih hujan, ngeluh. Dikasih enggak hujan, ngeluh. Punya duit, ngeluh. Enggak punya duit, ngeluh. Nah itu ciri-ciri orang yang lagi maksa Gusti Allah. Jadi tidak ada benar, tidak ada puasnya. Nanti di penghujungnya apa? Di penghujungnya Allah pengen diganti sama dirinya. Dirinya pengen dari Gusti Allah, ngatur alam semesta. Gitu. Makanya ya udahlah, hidupnya nikmati aja gitu. Selama masih punya napas, badan kita masih digerakkan oleh Allah, pikiran kita masih punya pikiran, jantung kita masih berdetak, ya udah nikmati. Ya lagi melarat, ya udah nikmati kemelaratan kita. Lagi angel cari duit, ya udah nikmati. Ternyata duit angel ya Allah dicarinya hari ini. Bentar lagi lebaran, ya udah nikmati aja. Gitu. Kalau ngeluh sampaikan ke Allah, jangan ke makhluk. Percuma ngeluh ke makhluk mah boro-boro didengar. Gitu. Makhluknya juga, manusianya juga, tetangganya juga lagi pusing katanya. Ngedengerin pikiran kamu yang lagi pusing. Gitu. Itu ya. Wa nahaka anisaki wa tahdid, dan Allah melarang dirimu anisyak, ragu terhadap Allah, wa tahdid, dan bimbang terhadap kasih sayang Allah. Allah sangat benci meragukan kasih sayang Allah, membenci makhluknya. Kenapa harus seperti itu? Jangan ragu kepada Allah, jangan bimbang kepada Allah. Allah lah sebagai satu-satunya pegangan kita, tempat bersandar dalam menjalani hidup kita. Liyahmula bidzalika fathul basirotika, agar bidzalika fathul basirotika, agar mata hatimu terbuka secara sempurna, agar hatimu padam,
agar hatimu tajam. Jadi jangan ragu kepada Allah, jangan bimbang terhadap janji Allah, supaya apa? Kata kitab ini, liyakmula bidzalika fathal basiratika, agar mata hatimu terbuka, liyakmula secara sempurna. Jadi begini, mata hati kita terbuka secara sempurna itu hati kita bisa mengetahui dan memahami hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Hati kita bisa melihat hikmah-hikmah kejadian yang terjadi di diri kita maupun di alam semesta. Contoh, ketika kita naik motor, kita jatuh. Setelah jatuh langsung kita kena tipu misalnya 30 juta. Kalau orang hatinya belum terbuka, itu dianggapnya lagi sial. Sial, katanya, naik motor jatuh, udah jatuh kena tipu, investasi bodong, atau dihack misalkan. Tabungan kita ada yang ngambil, karena menjelang lebaran ini banyak banget kejahatan IT nih, menjelang lebaran. Atau udah jatuh motor kita ada yang nyopet. Bagi orang yang mata hatinya tidak terbuka, dianggapnya itu adalah hari sial. Tapi bisa jadi bagi mereka yang mata hatinya terbuka, oh iya, seharusnya memang dalam garis takdir kamu itu hari ini harus jatuh dan dibawa ke rumah sakit. Jatuhnya parah, dibawa ke rumah sakit, kemudian berobat di rumah sakit menghabiskan biaya sekitar 30 juta. Harusnya seperti itu takdirmu. Karena Allah merubah takdirmu, karena engkau sering berdoa, sering berbuat baik, akhirnya dirubah sama Allah. Nah ini mata hati. Mata hati sampai tahu seperti itu. Dirubah oleh Allah, kamu tetap jatuh tapi engkau tidak sakit dan tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi biaya untuk rumah sakit sebesar 30 juta itu diambil oleh orang lain. Tapi keuntungannya engkau tidak sakit, kakimu tidak patah, matamu tidak rusak, dan kepalamu tidak geger otak. Cukup jatuh dan uangnya diambil, ditipu orang lain. Dirubah. Nah, mata hati yang terbuka mata hatinya, dia bisa memahami seperti itu. Itulah fungsi mata hati. Dia bisa membaca hikmah-hikmah, takdir-takdir yang tidak bisa dibaca oleh pikiran-pikiran secara umum. Itu fungsi mata hati. Contoh, ada orang pacaran udah 5 tahun gitu. Akhirnya si lelakinya selingkuh. Ketahuanlah pacaran 5 tahun gara-gara selingkuh. Kemudian mau tunangan, mau kawin, kawinnya nggak jadi. Nah, bagi orang yang mata hatinya terbuka, dia punya kesimpulan, oh berarti Allah menyelamatkan diri kita agar kita tidak berjodoh dengan si lelaki yang selingkuh, sehingga aibnya dibuka oleh Allah. Berarti Allah menyelamatkan diri kita. Diri si perempuan tadi, sehingga dia diselamatkan dari laki-laki bejat. Nah, orang yang mata hatinya terbuka, dia mampu melihat hikmah-hikmah, rahasia-rahasia di balik sebuah kejadian. Tuh, makanya wanahaka anisaki wa tahdid, kata Allah. Allah itu melarang kamu dari ragu dan bimbang atau tidak percaya kepada Allah, liyakmula bidzalika fathal basiratika, agar mata hatimu terbuka secara sempurna. Makanya jangan bimbang, jangan ragu terhadap janji-janji Allah. Hanya terus bekerja dan berdoa. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan dalam doa-doa kita, itu pasti ada akibatnya. Itu pasti ada wujudnya.
Nah, wujudnya seperti apa? Kita memang hari ini belum tahu. Jadi karena kita belum tahu, ya udah jangan ragu, yakin aja kepada Allah. Setiap usaha kita, setiap doa kita pasti diwujudkan oleh Allah nanti sesuai dengan keinginan-keinginan Allah, bentuk dan kapan waktunya. Nah, disinilah fungsi mata hati untuk membaca peristiwa-peristiwa yang sedang kita jalani. Ini kan mata hatinya kan terbawa oleh hawa nafsu. Jadi yang bekerja hawa nafsu, bukan mata hati, bukan basiroh. Waduh, katanya ini, katanya sial terus, katanya. Jangan-jangan diguna-guna. Nah, itu kan hawa nafsu. Jangan-jangan ada yang jahil, tetangga sebelah, itu hawa nafsu. Beda kalau mata hati yang bicara. Kalau mata hati, oh berarti usahaku, doaku semata-mata untuk tabungan-tabunganku. Mangga kalau di Gebang Jaya. Jadi seperti itu, ya. Jadi fungsi mata hati itu nanti di penghujungnya untuk membuka atau untuk mengelupas, untuk mengetahui rahasia-rahasia di balik kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Enggak, kalau ya di Gebang Jaya, ayo. Enggak. Jadi seperti itu ya. Jadi fungsi mata hati itu seperti itu. Makanya di sini basirotika. Lihat malu lihat bila bidzalika fathul basirotika, untuk menyempurnakan ajangnya mata hatimu. Makanya kalau mata hatinya masih tumpul, ya akan terus menerus dikasih pelajaran sama Allah. Tumpul lagi, kasih lagi pelajaran yang berbeda. Enggak paham lagi, dikasih lagi pelajaran yang berbeda. Kopi-kopi nak. Nah, kalau masih buta terus mata hatinya, masih tidur, berarti kan pelajarannya masih banyak. Kalau nggak naik-naik kelas, ya berarti ya pelajarannya itu-itu aja. Nah, maka tinggal kita membaca diri kita. Kok kondisi kita seperti ini? Melarat maning, rugi maning gitu ya. Berarti itu menandakan kamu ngendong baik. Nah, kenapa ngendong terus nggak naik-naik kelas? Karena mana terbuka. Nah, nanti membacanya begini. Kalau ada perubahan baik di dalam diri kita, entah pada attitude, entah pada perilaku, entah pada kondisi keluarga, kondisi ekonomi, kok ada perubahan baik, itu pertanda berarti mata hati kita akan semakin terbuka. Kalau masih stuck aja hidupnya, naik enggak, turun enggak, angger deh. Ibarat sekolah mengendong baik gitu. Dan masalahnya itu lagi, enggak rubah-rubah. Oh, pertanda berarti kita enggak naik kelas. Kenapa enggak naik kelas? Karena kita tidak cerdas dalam membuka mata hati kita. Kita tidak cerdas dalam membuka hati kita, yang disebut basiroh. Makanya coba mata hatinya dibuka. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam diri kita, entah keberhasilan, entah lagi naik, entah lagi turun, itu buka. Dibacanya jangan dengan pikiran terus, tapi sekali-kali dengan hati. Karena pikiran dan mata itu tidak selamanya tumbuhan kebenaran. Beda dengan hati, maka dzabal fuadu marro'a. Hati itu tidak pernah berbohong. Itu. Jadi wa naha anis sakki wa tardib, udah jangan ragu terhadap janji Allah dan jangan bimbang. Itu semua untuk menyempurnakan terbukanya mata hatimu. Wa tabtahija anwar sarirotika, dan agar bersinar anwar, cahaya-cahaya sarirotika, sirmu, hati nuranimu, sir, sarirotika itu sir. Sir itu berarti
palung hati yang paling dalam. Lapisan hati yang paling dalam itu sir. Jadi kata Imam At-Tirmizi, as-sudur, lapisan pertama as-sudur. Kalau sudur itu ya masih pikiran, masih ruwet. Ibarat rumah mah ada halaman, as-sudur itu di luar halaman kita, jalan raya. Tapi kan masih banyak hilir mudik. Nah, ibaratnya pikiran yang masih ruwet. Nah, kalau udah masuk ke halaman rumah itu al-qalbu. Halaman rumah kan kadang kotor, kadang bersih, ya enggak? Kadang dibersihin bersih, kadang banyak ayam, banyak kambing di halaman rumah. Nah, kadang dibersihin, nah itu al-qalbu. Berarti kalau al-qalbu itu antara kotor dan bersih itu bercampur aduk. Makanya ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Nah, ini nanti akan bicara tentang sir. Sir itu di mana sih posisinya? Nah, di bawah lagi lapisan al-qalbu ini sebetulnya lagi nerangin hati ya. Nah, bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu, bahasa Quran itu detil gitu. Kalau kita kan kalau ngomong, Ada pertanyaan. apa katanya? Izin tanya bagaimana cara mengukur tingkat kejernihan mata hati seseorang. Ya, nanti dijelasin. Ini lagi dibahas kejernihan hati. Nah, kalau al-qalbu, lapisan qalbu yang disebut ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membulak-balikan hati. Hatinya masih bulak-balik antara hawa nafsu dengan ruh, ini masih peperangan. Nah, maka diibaratkannya halaman rumah. Kadang percaya sama Allah, kadang nggak percaya. Kadang lagi rajin ya rajin ibadahnya, kadang lagi kendor ya kendor, edan eling lah gitu. Nah, itu masih di lapisan al-qalbu. Lapisan paling luar ya as-sudur. Yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Itu luar. Ibarat itu mah di luar halaman. Ada tukang becak, hilir mudik, jalan raya lah gitu. Kalau masuk di halaman rumah itu al-qalbu. Kalau al-qalbu ya kadang bersih, kadang kotor, namanya juga halaman rumah. Nah, setelah al-qalbu baru al-fuadun. Fuadun itu yang disebut mata hati. Maka dzabal fuadu marota. Maka hati itu tidak pernah berbohong. Berarti udah tenang nih. Fuadun itu udah tenang, udah damai, udah bisa melihat kejadian-kejadian, udah bisa nahan. Ada yang menggoda, main slot yuk, gak mau. Itu fuadun. Waktunya ngaji, udah yuk, ya, keliling aja gitu kan. Ngegeledekin yang punya walet misalkan, karena bentar lagi ya, gitu. Malak gitu, nggak mau. Dia akan menolak kalau fuadun, karena dia mata hati dan tidak mau membohongi diri sendiri. Nah, setelah al fuadun baru alu, itu hati yang udah dalam. Itu udah ibarat kalau fuadun itu di teras rumah, belum masuk pagi masih di teras. Berarti kalau udah fuadun, teras rumah itu berarti ada pembantunya enggak? Disuguhin enggak? Suguhin, berarti malaikat. Udah ngebantu malaikat. Disuguhin makanan sama malaikat. Itu fuadun. Dikuatkan sama cahaya-cahaya malaikat. Itu bisikan-bisikan malaikat. Tapi masih di teras rumah. Belum ketemu dengan Allah nih. Belum. Masih di terasnya. Nah, kalau udah di teras rumah kan pasti disuguhin sama si tuan rumah kan. Dikasih minuman, berarti sholatnya rajin. Dikasih kopi, zikirnya pun rajin. Istiqomah lah, udah istiqomah. Itu udah mendekati jadi orang bener ini. Gitu kan. Nah, setelah al-fuadun baru al-lub. Al-lub itu dari makanya illa ulul albab itu zamannya. Al-lub itu artinya inti yang paling dalam. Berarti udah masuk ke rumah. Berarti kan udah melihat lukisan. Waduh, katanya kan padang, ada lukisannya, ada AC-nya, ada di dalamnya kolam renang gitu. Pembantunya juga pasti
Bedakan tuan rumah yang di teras rumah, tamu yang di teras rumah dengan tamu yang diajak masuk, suguhannya beda nggak? Beda. Itu alum. Disuguhinya gak enak, dagingnya daging seger. Beda kalau di teras rumah mah, al-fuadun mah masih malaikat-malaikat tingkat cemen gitu. Tapi kalau udah masuk rumah, ini malaikatnya juga udah malaikat. Berarti ini udah sedekat, bentar lagi jadi wali nih. Nah, ini lagi ngomong ukur lapisan-lapisan hati ya. Nah nanti terakhir adalah sarirotika. Makanya kan watab tahija anwar sarirotika, supaya bersinar cahaya-cahaya di alam sirmu. Berarti kalau sir udah masuk ke kamar tidur, dikunci. Setelah masuk kamar tidur berarti udah tidur pakai kelambu, udah sangat rahasia. Makanya sir itu setan pun nggak bisa masuk, nggak bisa ngegoda. Makanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini tahapannya mukhlasin. Setan itu kecuali kata setan hamba-hambamu yang dari golongan-golongan yang hatinya udah mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlasin. Kalau mukhlisin itu masih di dalam rumah atau di teras rumah. Tapi kalau mukhlasin yang udah ikhlas, hatinya udah bersih, itu mah udah masuk kamar tidur, udah dikunci, udah rahasia. Itu laisa apa illa iba apa laisa apa inna ibadi laisa laka minhum sultan. Hamba-hambaku yang tidak bisa digoda dengan kekuasaan setan. Udah masuk kamar tidur, kunci, hanya dia dengan Allah. Baru tuh di situ baru makom kewalian. Udah masuk kamar tidur. Kalau masih di teras rumah, masuk rumah, kemudian pamer-pamer kesaktian, ya itu mah belum jadi wali. Apalagi cuma masuk halaman rumahnya bupati, selfie, ya itu mah bukan tamu istimewa. Satpam juga sering ada di halaman. Yang istimewa itu nongkrong di teras rumah disuguhin. Nah, baru istimewa tingkat berapa. Atau diajak sama tuan rumah masuk ke rumahnya, itu mah baru seberapa. Tapi yang diajak ke kamar tidurnya dan tidak ada yang bisa mendengar, itu makom kewalian, itu yang istimewa. Itulah yang disebut alam sir. Kalau ngomong lapisan-lapisan hati. Nah, bahasa Arab itu, kenapa sih Al-Quran pakai menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu detil, rinci. Beda dalam bahasa Indonesia. Kalau ngomong hati, ya udah hati beda. Kalau ini mah as-sudur hati, al-qalbu hati, al-fuadun hati, al-lub hati, asir hati. Itu lapisan-lapisannya detil diceritakan. Itu makanya inna anzalal qur'ana al-arabiyyah, dengan bahasa Arab, la'allakum taqilun, agar kamu cerdas. Gitu. Maka orang yang memahami Al-Qur'an, memahami bahasa Arab, memahami tafsir Quran, pasti orang cerdas, bisa membaca. Kak, bahasa Arab itu ya bahasa orang-orang yang rinci, cerdas. Karena rinci banget gitu dibahasnya. Hati aja lapisan-lapisannya dibedah. Di bahasa Indonesia ada enggak? Dibedah enggak? Hati, ya udah satu kosakata, hati beda. Beda. Tuh ya. Nanti kejernihan hati itu adanya itu di makom fuadun. Ketika hati udah istiqomah, sudah tidak pelin-pelan. Kalau al-qalbun ini masih edan elit. Apalagi asudur itu mah udahlah. Wong edan bener itu mah gitu kan. Banyak maksiat. Makanya ada di luar teras rumah. Gitu. Kalau kita menganalogikan hati itu diibaratkan rumah ya. Jadi asir itu adalah sebuah kamar hati yang sangat rahasia yang tidak bisa dimasuki oleh setan dan jin. Kalau di teras rumah masih digoda. Digodanya apa? Dengan kesaktian-kesaktian.
Biasanya seperti itu, para pejalan rohani itu digodanya dengan kesaktian. Bisa nyembuhin orang, bisa ini, ujung-ujungnya ditarik. Gitu. Ceramah pakai tarik, gitu kan. Karena dikasih karomah sih. Gitu. Ujung-ujungnya ya tipu-nipu lah. Nih amalan ini maharnya segini. Itu kan masih di teras rupa, walaupun sakti. Walaupun ketemu malaikat, ya tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kula kategori itu di teras, si teras. Ya, Burung, musim jambok. belum masuk. Masih mindah. Masih Masih jalan ya. masih langak lo gerbang. Iya. Pengen masuk angel. Siapa raka dulu. Dia di lawangnya angel ya kan. Berarti si teras biar kula makom. Menet ing pagar-pagarnya ada setrum ya. Ada pertanyaan dia. Tadi dulu ini tadi Oh iya, harus dijawab. cara mengukur tingkat kejernihan mata hati seseorang. Ya tadi, seseorang akan jernih mata hati ketika dia hatinya kokoh dan istiqomah. Selama dia bisa istiqomah dalam hal ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, berarti hatinya udah jernih. Kedua, hatinya nyaman, tenang, dan damai. Dan ketiga, dia menerima apapun takdir-takdir yang Allah putuskan. Walakal hamdu alama kok gitu. Aku terima semua keputusan-keputusan ya Allah. Nah itu berarti udah jernih. Nanti di penghujungnya ya mengukur kejernihan hati. Enggak punya duit, alhamdulillah. Punya duit, alhamdulillah. Itu berarti hatinya udah mulai bersih tuh. Jadi dia tidak ngeluh, tidak berkeluh kesah. Hatinya nyaman, damai, tenang. Apapun yang Allah berikan, dia selalu menerima. Ya, gue sih musim teras. Nah, itu udah, berarti udah kuadun, itu udah di teras rumah. Jadi Teras. punya duit, alhamdulillah. Duit, alhamdulillah. Anaknya kering, alhamdulillah. Anaknya sehat, alhamdulillah. Masih kolom-kolom buat ini teras. Nah, kalau yang masih kotor, ya itu punya duit stres. Nggak punya duit tambah stres. Berarti luar teras. Ya luar teras lah itu. Asudur itu. Yuwas pipis sudurinas minal jinnati wanas. Berat cek. Itu. Teras mana jentul. Bisa praka-praka. Aku megawe, gitu duit, bisa oli duit, orang nerima, stres. Orang ada duit, tambah parah stres. Jadi pengennya apa? Jadi malaikatnya kan. Nah itu berarti kotor. Gitu. Itu aja lah cara mengukurnya dengan psikologi dan kejiwaan. Gitu. Nanti di penghujungnya kebersihan hati itu berbanding lurus dengan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan hidup dan kebahagiaan. Apapun yang terjadi, baik lagi di atas maupun lagi di bawah, tetap kokoh hatinya, tenang dan damai. Itu. Ya, tadi analoginya, dia duit alhamdulillah, orang dia duit alhamdulillah, awaknya sehat alhamdulillah, ditabrak motor alhamdulillah, rumahnya kebakaran alhamdulillah. Berarti udah benar itu mata hatinya, sudah tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa luar, hatinya dikokohkan. Yang qalbal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang bolak-balikan hati, kata Nabi, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku ala dinika, terhadap agamamu. Atau Rabbi auzi'ni, kokohkanlah hatiku an askura nikmataka allati an'amta alayya, agar tetap selalu bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni, makanya bersyukur itu kan ininya kan salah satu bagian dari rasa syukur kan muji Allah. Artinya selalu muji Allah dalam kondisi apapun. Itulah yang disebut kejernihan hati. Ya makanya orang ada duit ngambek nih Gusti Allah, dia duit ngambek nih Gusti Allah. Gusti Allah teh dimusuhi baik. Tunggal dina.
Lanjut ya, paham ya? Sir ya, alam sir paham ya? Pacan, pertanyaan pacan. Iya. Mengulas masalah doa Bu ya. Jadi selama ini ya pribadi saya ya, artinya misalnya bahasa doa itu kan berarti salah. Karena doa ini dengan universal bahasa umum itu adalah memohon dan meminta. Transaksi ya, lebih ke transaksi. Jika sekarang diulas bahwasanya doa ini adalah cara pendekatan artinya manusia pada Allah. Yang saya pertanyakan, apakah ini salah satu cara Allah dengan menurunkan sifat rasa kasih sayang pada umat-umatnya yang mungkin notabene kurang beribadah gitu Bu ya. Jadi difirmankannya Allah ini memerintahkan berdoalah kepadaku. Mungkin itu cara supaya para umatnya ini yang lalai ini harus selalu dekat dengan dia. Apakah itu Bu ya? Cara Allah menyalurkan kasih sayangnya. Iya, jadi salah satu kasih sayang Allah itu ya nanti salah satunya dia akan memberikan peristiwa-peristiwa kepada kita, terutama peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Nanti sebetulnya itu lagi memanggil diri kita supaya kita kembali kepada Allah. Waktu betul ilaika wa ini minal, aku akan kembali kepadamu wa ini minal muslimin, dan sekarang aku ingin memasrahkan diri kepadamu. Nah, itulah fungsi doa sebetulnya. Jadi nanti doa itu kalau hati kita, mata hati kita udah mulai terbuka, oh ternyata doa itu fungsinya bukan meminta, tapi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang orang untuk berdoa itu susah. Jadi maka karena susah, kalaupun berdoa itu bukan berdoa sebetulnya, tapi dalam rangka lagi pengen ngatur Gusti Allah dengan wujud-wujud permintaan-permintaan yang disampaikan. Padahal hakikat doa itu jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena saking susahnya, saking enggak paham gitu kan, ya udahlah dikasih bangkrut supaya dekat dengan Allah. Udahlah dikasih ini penyakit supaya dia memohon kepada Allah. Makanya Allah itu punya dua nama. Wa huwa ismaini al-ata wal man'u. Maha pemberi dan maha penolak. Maha yang mengangkat derajat, maha yang merendahkan derajat. Nah, ketika orang direndahkan derajatnya, jangan-jangan itu adalah surat undangan, surat cinta dari Allah supaya engkau kembali kepada Allah. Cara kembalinya dengan apa? Ya, dengan berdoa. Nah, setelah berdoa nggak diwujud-wujudkan, ya Allah misalkan, rubahlah kondisi ekonomiku, rubahlah kondisiku, tapi nggak diwujud-wujudkan, maka ma min da'in illa wa baina ihdanas. Ada 3 kondisi orang yang berdoa. Yang tadi bisa dipercepat pengabilnya, bisa jadi tabungan doanya, atau doa-doamu nanti sebagai bentuk untuk merubah perilaku itu. Berarti tidak jauh dengan wa inna lillahi raji'un dong. Ya, di penghujungnya itulah balik ning Gusti Allah supaya aja kelalen ning urwada si itu. Apa bahasa ininya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulang ke asal atau apa namanya? Ya, aja kelalen ning Purwadaksa. Jangan entong pohok ke Purwadaksi. Jadi supaya terus kembali kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Mungkin kita terlalu banyak menyandarkan diri kepada makhluk,
kepada harta, kepada benda, kepada manusia, kepada pejabat, banyak menghamba diri kepada mereka. Tidak percaya kepada Allah. Allahu Somadnya hilang. Menggantungkan diri kepada Allah selama ini banyak menyembah dan menggantungkan diri kepada makhluk. Dinasehatin enggak nerap-nerap, ya solusinya tadi. Ya, diidak-idak nih Gusti Allah gitu. Dibebaskan gitu. Supaya pada sadar. Paham ya? Nah, ini ada prinsip, ada ibarat ini mah ada prinsip pegangan. La yusakikan naka fil wa'di, janganlah kau ragu dan bimbang fil wa'di terhadap janji Allah. Adamul wuqi'il maud, walaupun janjinya belum terwujud, ada bimbang. Wa in ta'ayyana zamanahu, meskipun waktunya sudah cair bakal terwujud, jangan bimbang dan jangan ragu. Walaupun belum terwujud, padahal waktunya sudah saatnya. Katanya, li alla yakuna dzalika, itu semua supaya kamu qadhan bil basirotika, tidak buta mata hatimu, wa ihmadan linuri sarirotika, dan tidak padam cahaya-cahaya sir hati nurani. Jadi jangan ragu dan bimbang terhadap janji Allah bahwa doa dan kerja kerasmu pasti akan berbuah hasil, walaupun belum terwujud dan waktunya sebetulnya mah udah dijanjikan bakal terwujud tahun 2025. Tapi jangan bimbang, jangan ragu. Itu semua untuk menjaga mata hatimu supaya tidak padam dan sirmu supaya tidak redup. Makanya hilangkan keraguan dan buruk sangka kepada Allah. Jadi nanti yang mengotori sebetulnya hati kita, mata hati kita, kita buruk sangka kepada Allah. Karena kalau orang sudah buruk sangka, maka ada benernya enggak orang yang dijadikan objek buruk sangka? Enggak. Contoh, saya selalu buruk sangka ke Pak Agil. Pak Agil ngasih duit ke saya, disangkanya niat baik bukan? Bukan. Pak Agil ngasih motor, disangkanya berbuat baik. Jadi artinya kotor enggak? Nah, sekarang kalau kita ragu dan buruk sangka kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan Allah, pemberian-pemberian Allah, disangkanya itu bukan kebaikan Allah. Nah, itu bahkan kalaupun dapat harta, disangkanya dari makhluk, bukan dari Allah. Nah, itulah. Kalau hati kita sudah berburuk sangka kepada Allah, tidak percaya ilok Gusti Allah masih sayang kepada kita. Masa iya Gusti Allah bakal mewujudkan janjinya? Apa benar Allah akan mewujudkan dan memberikan hasil baik dari kerja keras kita? Kalau sudah seperti itu, meragukan Allah sampai buruk sangka kepada Allah, dipastikan hati kita akan kotor. Karena kejahatan apapun itu diawali dari buruk sangka. Korupsi itu buruk sangka kepada Allah. Dia menganggap rezeki yang dia peroleh tidak memenuhi kebutuhan hidup. Buruk sangka enggak? Buruk sangka. Copet motor, dia buruk sangka kepada Allah. Dia menganggap rezeki-rezekinya tidak cukup bagi dirinya, sehingga dia mencari jalan pintas. Buruk sangka enggak? Buruk sangka. Jadi nanti yang mengotori diri kita adalah segala buruk sangka yang disematkan kepada Allah. Jadi kalau kita lagi pahilit nih, ya wajah-wajah miskin lah ya, melarat jelirat ya. Jangan buruk sangka. Jangan-jangan kemiskinan ini adalah kekayaan kita. Lagi miskin, buruk sangka. Pukul lagi melarat, miskin, lesak raihnya, buruk sangka lagi. Ribut sama. Ya ribut, ngelawan Gusti Allah mah. Mau menang-menang. Itu ya. Jadi nanti segala kejahatan yang ada di dunia ini selalu diawali dengan buruk sangka terhadap Allah. Ya saking gak paham, saking mata hatinya tidak terbuka, kotor.
Dinaik meriang buruk sangka. Hukum meriang teh supaya istirahat tubuh kita. Ini masa dagang ge. Ini apa persaingan dagang ini mana ada yang ini guna-guna ini dari Sukabumi katanya. Saingan calo gitu. Jam berapa? Jam Izin 11. bertanya Bu ya, Ayo. mengenai kajian tadi khususnya doa, saya sering mendengarkan atau mengenai doa kamu tidak akan sampai atau tidak terkabulkan sebelum ke langit ketujuh. Nah, pertanyaan saya, makna tersebut itu artinya gimana Bu ya? Artinya gini, doa yang tidak terkabulkan, tidak menembus langit, itu doa-doa yang diawali dari keraguan-keraguan. Jadi kita mengucap doa, di dalam hati kita ngomong ragu bahwa doa itu tidak akan terwujud, sehingga energi keraguan itu menghambat gelombang Doa. Kok nggak doa gitu kan, Allahumma ini as'aluka misalkan malan sari apa, Allahumma ini as'aluka rizqan wasi'an wa kariman, ya Allah aku minta rizki wasi'an yang luas dan rizki kariman yang mulia, tapi pikiran ngomong kewujud wasi'an. Udah Yakin berarti. Yakin. beli yakin. Jadi ucapan kita itu dihambat oleh pikiran kita, jadi dibendung. Dulu agil banyak di langit. Itu maksudnya tidak menembus langit ketujuh, itu maksudnya ucapan-ucapan doa kita selalu dibendung dan dihancurkan oleh keraguan-keraguan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga doanya nggak mabur, nggak terbang. Bulak-bulak we loading. Iya. Ibarat mau naik motor, ongko ngegujek, ongko motornya ditaleni. Aku akan rantai, maju beli. Ya mau maju. Nah, maka itulah yang menghambat doa. Kenapa sih doa itu harus tengah malam? Jam 12 ke atas. Karena tadi, ketika tengah malam, jam 12 ke atas, pikiran kita udah tenang. Udah enggak bereaksi. Udah enggak mikirin setor, enggak mikirin emo, enggak mikirin BRI, BCA, mikirin beras, mikirin THR, baju lebaran, udah landai. Nah, ketika pikiran kita landai, normal, stabil, nah baru doa-doa itu akan terpancar. Itu jam 12 malam, sepertiga malam itu setengah 2 lah. Ya, setengah 2. Berarti pikiran mulai berhenti bekerja. Fokus, bukan fokus, gelombang pikirannya berhenti bekerja. Karena lintasan pikiran itu per hari itu 60 sampai 70 ribu per hari. Kalau menurut teorinya ahli neurosaintik ya, Bruce Lipton itu 60 ribu. Tapi kalau menurut ahli sufi, ahli tasawuf itu 70 ribu tiap hari. Contoh, bangun tidur mikir mandi, satu, setelah mandi mikir gosok gigi, mikir sarapan, terus mikir usaha, mikir ini, dihitung-hitung per hari 70 ribu. Nah, yang 70 ribu ini, lintasan pikiran-pikiran ini, kalau masih bekerja terus, doa-doanya ngelabung nggak? Tersendat. Biasanya lintasan pikiran yang 70 ribu ini mulai landai, mulai pada diam, tidak bereaksi, itu sepertiga malam. Berarti ya sekitar jam setengah 2-an lah. Itu sampai sebelum subuh. Setelah sholat subuh, nah jam 6, jam 8 udah itu pasti udah mikir beras, mikir duit, mikir setoran dan lainnya. Itu 70 ribu bayangkan per hari. Makanya kenapa sih kalau kholwat kita di hutan, bertapa di hutan setiap tahun. Nah nanti kan bulan Zulqa'dah setelah Syawal kan kita ke hutan lagi ya. Selama 40 hari bertapa, berkholwat di
Lalu, Melu. kenapa sih zikirnya besar-besar bilangannya sampai 940.864 per hari harus kena? Kalau zikir ya rozak, kalau salawat 80.000 per hari harus kena. Intinya itu untuk mengimbangi lintasan pikiran yang bekerja selama ketika dijumlahkan itu sampai 70.000. Kalau tiap hari ya rozak atau sallallahu alaihi Muhammad sampai 80.000, ketika ini tenang, pikiran kita tenang, zikir itu ibaratnya jepper, ngejep. Kayak orang ingin hajatan supaya enggak banyak teduh ya, teduh apa namanya, awan yang mau hujan ya, pakai laser kan, cus supaya awannya teduhnya buyar. Nah, zikir itu salah satunya fungsinya seperti itu. Bayangkan per hari 70.000 lintasan pikiran kita dijemper lah pakai zikir dengan bilangan besar. Sekitar 80.000 sampai 94.000 per hari zikirnya. Kena jemper enggak? Ya ini mah zikir di hutan, lihat HP, ya, lihat YouTube. Ya tambah berisik pikirannya. Tuh, itu fungsinya Pak Gil. Kenapa di majelis kita kalau zikir itu zikir-zikir di hutan setahun sekali, puasa 40 hari di hutan, zikirnya gede-gede gitu kan. Jumlah bilangannya puluhan ribu. Ya karena lintasan pikiran kita per harinya 70.000. Maka perlu diimbangi. Nah, kalau ininya udah tenang ya, maka doa-doa pun pasti naik ke apa katanya tadi? 7 lapis apa langit. Nah, yang membuat doa kita tersendat karena terlalu banyak lintasan pikiran. Ongko ya rojak di tengah hutan, tapi pikirannya ada di rumah. Pikiran beres, pikirannya ada di kantor. Ongko di tengah hutan bawa laptop sedangkan. Asisten. Iya, itu mah camping dan Gusto. Bukan hormat, bukan bertapa. Main domar gitu. Iya, healing itu mah. Ayo kopinya embel di tenda-tenda kayak ya itu fungsi kita. Kenapa setiap tahun kita di tempat-tempat suci ya, di hutan Sangga Buana, Puncak Sempur, puasa 40 hari, bulan Zulqa'dah sampai Dzulhijjah. Intinya belajar membuka mata hati. Karena kalau mata hatinya udah terbuka, kita mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mampu mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar oleh telinga. Tuh. Artinya pasti bening. At-tasjiku bisyai'in, keraguanmu terhadap sesuatu, huwa taraddu fil wuqu'i wa adamihi. Dia meragukan akan terwujud atau tidak terwujudnya. Al-wa'du, janji itu adalah al-ikhbaru bi wuqu'i syai'in bi mahalihi. Janji itu adalah informasi akan terwujudnya sesuatu sesuai dengan bentuknya. Wal mau'ud al-mukhbaru bih. Sementara yang dijanjikan adalah al-mukhbiru bih, informasi yang dikasih tahu. Wa qadhu bisyai'in, dan cacatnya padamnya sesuatu, mata hatimu at-tangkisu lahu wal ghabbu min martabatihi, memotong dan merendahkan dari martabatnya. Nah, ini. Wal basiro, mata hati adalah al-quwwatu mahi'atu li'idrakil ma'ani. Kekuatan yang disiapkan oleh Allah li'idrakil al-ma'ani, untuk mengetahui makna-makna sebuah peristiwa. Itu yang disebut mata hati. Contoh kayak tadi, ketika seorang perempuan yang dikhianati oleh lelakinya karena selingkuh, akhirnya nikahnya nggak jadi. Dia tahu. Kalau mata hati tahu, kalau mata hatinya enggak terbuka pasti nangis.
mewek. Itu 5 tahun tidak jadi nikahnya gara-gara si lelakinya selingkuh. Tapi kalau liidrokil ma'ani, untuk mengetahui makna-makna sebuah peristiwa dan kejadian, oh ternyata kalau mata hati yang ngomong mah, sengaja Allah membuka aibnya calon suami saya agar saya diselamatkan oleh Allah memiliki suami yang bejat. Baru kalau mata hati mah tahu hikmah-hikmah, rahasia-rahasia kejadian yang di luar pikiran atau nalar kita. Itu fungsi mata hati. Al-quwatu al-mahi'atu li'idrokil ma'ani. Mata hati itu adalah kekuatan yang dipersiapkan, yang diberikan oleh Allah li'idrokil ma'ani, untuk mengetahui rahasia-rahasia, makna-makna yang tersembunyi. Itu yang disebut mata hati. Jadi makna-makna yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tersembunyi, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Jadi kalau kamu melarat terus, ya ketahuan sama mata hati mah penyebabnya apa, hikmahnya apa. Kita dijadiin orang melarat, nggak jadi kaya-kaya, doa ya doa, nyalo ya nyalo, angker, banget 50.000 deh, banget 50.000 deh. Calon non lisensi deh, calon non lisensi deh, ripuh. Nah, coba dibuka mata hatinya agar kebuka semua. Wasariro tuh, dan sir itu hati nurani atau sir. Tadi mata hati, ya, berarti ini lebih dalam lagi nih. Sir itu ibarat laut, masuk ke kedalaman. Di dalam laut itu ada sumur, ada palung, masuk lagi. Kalau ibarat rumah, ya kamar yang terkunci, yang tidak dimasuki oleh siapapun. Salah al-quwwatul musta'adu, kekuatan yang dipersiapkan, yang diberikan oleh Allah untuk menolong litamkinal ilma wal ma'rifah, untuk mengokohkan ilmu dan kemakrifatan. Itu sir. Jadi kekuatan untuk membantu, al-quwatul al-musta'adah, kekuatan untuk membantu litamkinal ilma wal ma'rifah, untuk mengokohkan ilmu dan kemakrifatan. Al-ma'rifah itu mengenal Allah. Jadi pengokohan diri. Kalau mata hati fungsinya untuk melihat dan mengetahui kejadian-kejadian yang di luar nalar, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Kalau udah masuk ke sir, berarti ilmu dan kemarifatannya udah kokoh. Karena mata hati itu juga kadang lup-lup, kadang tahu. Ketika mau namuk, nyemah kah? Contoh mau nyemah ke seseorang, ada kucing lewat jalan, balik lagi. Oh, kata mata hati, berarti orangnya nggak ada. Bisa kebaca peristiwa-peristiwa alam pun sama mata hati. Tapi kadang lupa, kadang bisa membaca, kadang enggak. Nah, nanti kalau sudah di alam sir, itu udah kokoh. Hanya al-quwatul musta'adah, kekuatan untuk membantu ditamkinal ilma wal ma'rifah, untuk mengokohkan ilmu dan kemakrifatan. Itulah yang disebut sir. Jadi ilmu dan kemarifatannya, marifat itu mengenal Allah, ilmu itu ya ilmu-ilmu yang ada di dalam dirinya, enggak luplek. Ibarat lampu mah atau apa obor ya, obornya udah nggak gudar-gudar kan pawarsan, kena angin pun enggak mati. Itu yang disebut kalau kita udah masuk ke alam sir, berarti kita udah kokoh hati. Iya. Nah, pertanyaannya, ada orang gaji 3 miliar, pendidikannya tinggi, jurusan luar negeri, bahkan latar belakangnya ormas Islam, gajinya 3 miliar, terus korupsi sampai ratusan triliun. Itu udah kokoh nggak? Belum kokoh. Jadi hatinya belum kokoh, padahal gajinya miliar. Ada dosen, profesor, tapi korupsi, kokoh nggak? Nah,
orang yang masuk ke wilayah sir dalam kondisi apapun, hatinya udah dikokohkan oleh Allah. Itu. Nah, sebetulnya ya, kenapa sih kita setiap tahun selalu ke gunung, puasa 40 hari, tirakat atau bertapa dengan puasa dan zikir? Salah satu fungsinya adalah pengokohan hati kita. Nah, terus ada kiai, ustadz, tapi masih berantem baik. Kokoh enggak? Ya enggak kokoh. Nah, yang mengokohkan diri kita itu kalau kita sudah masuk ke wilayah sirullah, rahasia-rahasia Allah, ke alam sir, baru hati kita sudah kokoh. Jam berapa? Setengah 12. Hah? Setengah 12. Oh, setengah 12 ya, karena udah setengah 12. Ada pertanyaan ya? Udah, nggak ada pertanyaan. Bang Apip. Bang Apip, ada pertanyaan? Paham ya Bang Apip ya? Nah itu. Jadi ya closing statement bab ini memberikan nasihat kepada kita, tetap yakinlah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, dan janji Allah pasti terkabul, pasti terwujud. Nanti bentuknya sesuai dan waktunya itu sesuai keinginan Allah. Pertama itu. Kedua, hakikat doa itu sebetulnya satu, untuk merawat harapan, karena setiap orang yang sering berdoa harapannya selalu hidup, dan setiap orang yang punya harapan dia akan selalu bangkit ketika gagal. Dan yang terakhir, doa itu adalah sebagai hakikatnya sebagai jembatan untuk menghamba dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memaksa dan mengintervensi keinginan-keinginan kita. Nah, yang terakhir, pengokohan diri itu adalah ketika kita hatinya udah terbuka, masuk ke basirah, ke mata hati, dan mampu melihat rahasia-rahasia Allah di balik semua peristiwa yang sedang kita alami. Nah, kalau sudah terbuka, lama-lama kita akan masuk ke alam sir. Hati kita udah kokoh, dan hati ilmu-ilmu kita udah mantap, dan kita sudah mampu mengenal Allah. Itulah yang disebut alam sir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majang.